Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. فنواصل إن شاء الله كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Dan akhir pembahasan kita menyebutkan beberapa permasalahan yang harus dihindari ketika menetapkan nama-nama dan sifat Allah Jalla wa'ala. Dan yang terakhir kita membahas tentang at-tamthil, bahwa tamthil ini adalah keyakinan menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Itsbatu mathilin lillah fi dzatihi aw fi sifatihi, menetapkan sesuatu yang serupa dengan Allah, yang satu kaifiat dengan Allah, baik itu pada zatnya atau sifatnya. Dan tamtsil ini sudah kita sebutkan, ada dua jenis: tashbihul al-makhluq bil khaliq, menyamakan makhluk dengan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Dan kekhususan Allah itu berjalan pada tiga perkara, pada rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' al-sifat. Nah, makanya ketika seseorang menyamakan makhluk dengan Rabb, maka dia telah jatuh pada kekufuran dan kesyirikan, baik itu pada rububiyah, seperti misalnya mengatakan bahwa Nabi mengetahui perkara yang gaib, maka ini menyamakan Nabi dengan Allah, menyamakan Nabi dengan Allah. Sebagaimana orang-orang sufi ketika di qasidah burdah, mereka mengklaim bahwa apa? Nabi Muhammad mengetahui perkara yang gaib dan apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maka ini diantara bentuk menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan makhluk dengan Rabbnya. Kan gitu. Orang sufi meyakini bahwa Nabi atau para wali mengetahui perkara yang gaib, bahwa wali itu bisa menurunkan hujan. Nah, ini menyamakan makhluk dengan Allah. Tidak lagi dijadikannya Allah itu istimewa dengan sifat-sifat yang menjadi kekhususan baginya, di antara menurunkan hujan misalnya. Atau misalnya sebagaimana dikatakan si Ali Jafri, bahwa wali menciptakan anak, bahwa wali bisa menciptakan anak katanya. Maka dia menyamakan wali dengan Allah. Tashbihul makhluk bil khaliq. Atau dalam perkara ibadah, makanya orang yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia samakan selain Allah ini dengan Allah. Yani hak untuk diibadahi kan hanya milik Allah. Ketika dia kasih hak ibadah kepada selain Allah, berarti dia samakan makhluk ini dengan Allah. Atau pada sifatnya. Karena kita pembahasan asma' sifat, maka di sini menjadi saksi bahasannya. Itulah yang mengatakan misalnya wajah Allah, seperti wajahku misalnya, atau wajah makhluk ini seperti wajah Allah, wajah makhluk ini seperti wajah Allah. Maka ini juga termasuk di antara kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang kedua, tashbihul khaliq bil makhluk, menyamakan Allah dengan makhluknya, kebalikannya. Kalau tadi kan menyamakan makhluk dengan Allah, berarti makhluk ini bisa mengetahui yang gaib, bisa menciptakan yang sebelumnya enggak ada, atau berhak diibadahi. Nah, kalau ini menyamakan Allah dengan makhluknya, inilah yang kita katakan keyakinan musyabbihah dan mumathilah. Di antaranya Hisham ibni Al-Hakam, subhanallah. Di antara mereka ada yang mengatakan, katakan saja kepada aku tentang bagaimana ciri-ciri Allah, kecuali Allah tidak memiliki jenggot dan kemaluan. Waliyadzubillah. Wa ada i'tiqad kufur
Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, adapun hukum tamtsil sudah kita bahas, hukumnya kekufuran. Bahkan ketika orang mengatakan Allah itu seperti makhluk, seperti manusia, maka ini lebih kufur dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani tidak mengatakan bahwa Allah seperti makhluknya, kan gitu? Nah, atau tidak mengatakan Allah persis seperti makhluknya. Walaupun mereka musyabbihah juga, karena mereka mengatakan bahwa Isa bagian dari Allah. Isa bagian dari Allah. Mereka katakan Allah punya anak. Nah, ini kan kekhususan makhluk. Yang punya anak itu adalah makhluk. Dia membutuhkan anak. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi, tidak berbilang, tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, adapun sejarah maqalatut tamtsil, tarikh maqalatut tamtsil. Qala al-muallif ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa lisa'iril muslimin, ishtaharat dalalatut tamtsil bainal yahud. Keyakinan bahwa menyamakan Allah dengan makhluknya ini tersebar di kalangan Yahudi sejak zaman dahulu. Wa fi kitabillah subhanahu adillatun ala talabbusil yahudi bihadzal dhalal. Di dalam Al-Qur'an ada banyak Allah sebutkan contohnya bahwa orang-orang Yahudi itu menyamakan Allah dengan makhluknya, yakni dengan manusia. Di antara di surah Al-Maidah ayat 64. Qala Allah Ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah apa? Terbelenggu. Maka Allah pun mengatakan dan membantah ucapan mereka, ghullat aydihim. Tangan mereka ini yang terbelenggu, orang-orang Yahudi. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan dari mensifatkan tangan Allah terbelenggu. Dan Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Lihat, ini juga terdapat penetapan tangan, kan gitu. Kan orang Yahudi menetapkan bagi Allah tangan yang terbelenggu, tapi Allah bantah bukan terbelenggu tangan Allah, bahkan terbentang luas. Menunjukkan Allah punya tangan tapi tidak terbelenggu sebagaimana yang kalian katakan wahai Yahudi. Nah, wa qala subhanahu wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Tuh, ini juga ucapan Yahudi. Uzair, yani di antara nabi, kan gitu. Ibn Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan al-Masih, yani Isa, anak Allah. Wa qala subhanahu laqad sami'a Allah qaula alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengar. Di sini juga terdapat penetapan sifat mendengar bagi Allah. Qaul alladzina qalu, ucapan orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah faqir wa nahnu aghniya. Allah itu faqir, kamilah orang-orang kaya, kata orang-orang Yahudi. Subhanallah. Wa amsalu hadhihi al-maqalat allati tawata'at 'alayha yahud fashabbahat al-khaliqa bil makhluq wa tahat fi bida'in min dhalali mahlakah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Nah, ini menunjukkan penyimpangan orang-orang Yahudi. Disebutkan juga di dalam hadis bahwa dan di kitab mereka Talmud bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi kan disebutkan 6 masa, 6 hari. Kemudian di hari ke-7 Allah istirah, yani istirahat, kecapean. Nah, sampai kata para ulama kalau dibaca kitab-kitab Yahudi yang mutaqaddim, yakni Talmud, ada kitab mereka bukan hanya Taurat yang muharraf, yang sudah diubah. Subhanallah. Sampai katanya Allah menangis karena telah menciptakan iblis. Banyak ucapan-ucapan mereka yang gharib, menunjukkan kekufuran mereka. Nah, inilah yang diikuti orang-orang musyabbihah. Taib, syubhatun musyabbihah al-mumathil. Apa syubhat orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya?
Annahum qasu al-ghaib bil mashhud. Ini dia. Ini syubhat orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini termasuk di antaranya orang-orang yang menolak sifat Allah. Ketika mereka mengkiaskan zat yang gaib, yani Allah kan bagi kita gaib, dengan yang terlihat, yang tampak, yani makhluk. Al-mahsus, yani makhluk yang bisa dijangkau oleh panca indera dengan penglihatan, pendengaran. Fadallu fi dzalik. Rusaklah, hancurlah akidah mereka. Ketika mereka kiaskan, mereka jadikan konsep zat yang gaib itu dengan yang tampak, yang sekarang ini. Jelas, ini apa? Asal dari kesesatan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya dan orang-orang yang menolak sifat Allah. Makanya selalu kan mereka katakan, nanti kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, sementara langit dunia ini sepertiga malamnya apa? Terus kan gitu, berjalan gitu. Berarti apa? Ontok, berhenti senantiasa. Bumi itu didatangi sepertiga malam terakhir, berarti Allah senantiasa di langit dunia berarti. Dia kiaskan antara yang gaib dengan yang tampak. Kan makhluk kalau turun di sepertiga malam, dia kan berjalan, dia misalnya mengikuti waktu. Makhluk yang demikian konsep turunnya. Sementara Allah Jalla wa Ala laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa, enggak bisa kita jangkau apa konsep bagaimana nanti, kenapa nanti begini. Kalau Allah punya tangan berarti ada organ jarihah, ada jisim. Yang dimaksud dengan jisim apa? Kayak makhluk. Berarti ini dia, mereka mengkiaskan antara yang tampak dengan yang tampak. Naam, wa wafaqu al-mu'attilah al-musyabbihah fi qiyas al-ghaib bil mashhud. Naam, dan orang-orang yang menolak sifat Allah ini samanya konsepnya dengan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya kan gitu. Mereka kiaskan. Wa hadza ghalatun kabirun fi usul al-iman. Ini kesalahan besar dalam konsep keimanan, dalam pondasi keimanan. Bedanya orang-orang Mu'attilah, ketika terbayang pada benaknya bahwa Allah sama dengan makhluk, apa yang dia lakukan? Dia berusaha ingin mensucikan, kan gitu. Dia berusaha ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Apa yang dia lakukan? Kita tolak sifat turun, atau kita tolak sifat melihat, atau kita tolak sifat wajah, kita tolak sifat tangan, kita katakan kekuatan. Ini lebih tidak menyamakan bagi akal mereka. Ini apa konsep mereka? Kalau mumatsilah, dia katakan secara jelas, na'am, Allah seperti makhluknya. Dua-duanya apa? Dua-duanya syubhat syaitan. Dua-duanya syubhat syaitan. Naam. ولذلك المعطلة قبل أن يعطلون الصفات تبادر إلى أذهانهم التشبيه. انظر. Oleh karena itu orang-orang yang menolak sifat Allah, sebelum mereka tolak, terbesit langsung di benak mereka. Ketika menetapkan sifat berarti Allah sama dengan makhluknya. Lamma wajadu nusus as-sifat wal farqu anna al-mu'attilata harabu min at-tashbih. Bedanya orang-orang yang menolak sifat Allah ini lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Harabu min at-tashbih bil makhluqi al-mawjud fawaqa'u fima huwa ashad minhu huwa at-tashbih bil ma'dum. Ketika mereka lari dari menyamakan Allah dengan makhluk, mereka malah menyamakan Allah dengan ma'dum, sesuatu yang enggak ada. Makanya kata mereka, Allah itu ada tapi tidak bertempat. Allah itu ada tapi tidak membutuhkan tempat. Allah itu ada tapi enggak ditunjuk arahnya kemana. Berarti enggak ada yang sebenarnya. Udah bilang aja enggak ada, sebenarnya hakikatnya zatnya itu enggak ada. Malu aja kamu membilangnya apa? Membilangnya enggak ada. Sebagaimana keyakinan Jahmiyah.
mereka katakan Allah ada tapi tidak memiliki sifat. Cemana ada tapi tidak memiliki sifat? Bukankah wujud ada itu di antara sifat? Nah, wa ammal mumatsilah al-musyabbihah istarsalu fi tashbihihim hatta mathalu al-khaliq aw sifatihi bil makhluq wa kilahuma syani'. Adapun orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, mereka ACC, mereka istirsal, mereka okekan itu. Kan itu. Pada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, dan dua-duanya apa? Dua-duanya keburukan, kekufuran waliyadzubillah. Wadah. Kullu mumatsil mu'attil. Semua yang menyamakan Allah dengan makhluknya berarti menolak kesempurnaan Allah. Wa kullu mu'attil mumatsil. Dan semua yang menolak sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, sekarang hal lil mumatsilah wujudul yawm. Ada enggak di hari ini, di zaman sekarang ini, keberadaan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya? Maksudnya apa? Kaifiyahnya. Mengatakan kaifiyat sifat Allah seperti kaifiyat sifat makhluk. Ini dia dimaksud dengan mumatsil, atau meyakini sifat Allah atau zat Allah sama dengan sifat dan zat makhluknya. Dan menetapkan sifat bukanlah berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, karena Allah menetapkan sifatnya, kan gitu. Nah, akan tapi kita katakan kaifiyat sifat Allah tidak sama dengan kaifiyat sifat makhluk. Baik, yadhunnu ba'dun nas anna at-tamthila laysa lahu wujud. Sebagian orang menyangka bahwa penyerupaan Allah dengan makhluknya di hari ini itu udah enggak ada lagi. Wa anna firaqahu qad indatharat wa lam yabqa siwa ahlut ta'til. Bahwa golongan-golongan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya ini sudah apa? Sudah punah. Maka tidak ada lagi yang tinggal kecuali ahlut ta'til, yang menolak. Wa ghaba an ashabi hadha dhann anna wujud al-mumatsilah zahirun. Tuh. Dan orang-orang yang menyangka demikian itu lalai dari mereka bahwa wujud dari orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya ini masih ada. Wa mumtaddun al-yawm fi firaqin iddah. Dan itu terbentang sampai kepada kelompok-kelompok yang banyak. Amma tamtsilul khaliq bil makhluk, adapun menyamakan Allah dengan makhluk, fahuwa indal yahud, itu sudah terjadi ketika orang-orang Yahudi, kan gitu. Nah, fi kutubihi al-muqaddasah, di kitab-kitab mereka yang mereka sucikan sebagaimana kita sebutkan. Wa huwa aidan inda firaqin ukhra tansibu ila al-islam wa tatawajadu al-yawm ala dhahri hadhihi al-ard wa hiya al-firaq al-qa'ila bil hulul wa wahdat al-wujud min ghulat as-sufiyyah wal rafidah wa amsalihim. Lihat, di antaranya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah di setiap tempat. Yani akidah wahdatul wujud, orang-orang sufi. Dan itu masih ada di zaman sekarang. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk dan mengatakan Allah fi kulli makan. Allah itu sudah masuk ke dalam badanku. Itu masih ada sampai sekarang. Nah, itulah ashabut tarekat. Tarekat-tarekat itu, Naqsabandiyah, Syadziliyah, ada banyak tarekat-tarekat. Itu sampai pada tingkat apa? Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah itu sudah masuk ke badannya, udah lepas apa? Taklif. Tidak lagi salat, tidak lagi apa? Haji, tidak lagi zakat. Nah, dan orang-orang Rafidah, sebagian mereka itu masih ada sekarang. Nah, orang-orang Rafidah batiniyah. Wala syakka anna al-qawl bihatain al-maqalatain al-hulul wal-ittihad tamthilun zahir. Tidak diragukan lagi bahwa mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya, ini ucapan yang jelas menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa amma tamthilul makhluq bil khaliq fa hadha mawjud 'inda an-nasara. Adapun menyamakan makhluk dengan Allah, maka ini ada di sisi orang Nasrani, fi i'tiqadihim fi al-Masih, pada keyakinan mereka tentang Nabi Isa, kan gitu. Wal yahud fi i'tiqadihim fi Uzair, begitu juga bagi orang Yahudi
pada keyakinan mereka tentang Uzair. Dua-duanya mereka katakan anak Allah. Wal-Rafidah fi i'tiqadihim fi a'immatihim al-ithnai ashar. Tuh, bagi orang-orang Rafidah yang imam 12 itu, mereka yakini bahwa imam-imam itu bisa memiliki kekuatan rububiyah. Subhanallah. Makanya antum buka sekali-sekali tentang orang-orang Syiah di Iran. Itu masih ada sampai sekarang. Di Irak itu masih ada mereka apa? Yani menyembah Ali, menyembah Husain. Ya Husain, ya Husain, mereka panggil-panggil, berdoa. Makanya di antaranya apa? Mereka sholat itu kan pakai ini tuh, pakai batu. Itu pakai batu mereka. Di sebagian negara Arab masih ada sebagian orang Syiahnya, di antaranya Oman. Ketika kami ke sana dulu, ya ini mereka menawarkan, ada sebagian masjid kan gitu, ada orang-orang Syiahnya, mereka tawarkan batu, ya ini batu kerikil, karena mereka menganggap sholat itu tidak sah kalau tidak kandas keningnya ke batu ini, dan batu ini mereka klaim dari tanah Karbala, dan mereka mengklaim juga tanah Karbala itu kuburannya, di situ dikuburkannya Husain, dan di situ ada keberkahan. Hadis-hadisnya maudhu', hadis-hadis palsu, mereka buat-buat kebohongan. Makanya mereka selalu sholat pakai itu tuh, pakai batu kerikil itu. Nah, makanya lihatlah sholatnya di YouTube, lihat orang Syiah, nanti ada imamnya, dia pula yang bilang Allahu Akbar. Maksudnya bukan imamnya yang bilang Allahu Akbar, ada tukang apanya, tukang pentakbirnya. Imamnya biasa aja gitu. Terus juga di antara kekhususan mereka tidak sedekap. Gini mereka sholat. Nah, قال والرافضة في اعتقادهم أئمتهم الاثني عشر وعند الصوفية بغلوهم في شيوخهم وأوليائهم. Nah, dan orang-orang sufi pada yang ekstrimnya pada masyayikh mereka dan para wali mereka. Nah, taib. Kemudian permasalahan berikutnya, nafyu ma nafahu Allah an nafsihi wa rasuluh. وأن الأصل في الإثبات التفصيل والأصل في النفي الإجمال. Nah, ahlu sunnah setelah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, maka ahlu sunnah pun menafikan, menolak apa yang Allah tolak dari dirinya, dan Rasulullah pun menolak sifat-sifat yang buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukum asal pada menetapkan sifat Allah adalah at-tafsil. Hukum asal menetapkan sifat Allah adalah at-tafsil. Apa makna at-tafsil? At-tafsil menyebutkan zikir afradihi, menyebutkan setiap sifat itu. Misalnya Allah menetapkan sifat Allah bahwa Allah berilmu, seperti surah di ayat Al-Qursi kan itu, Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Ini kan menetapkan sifat. Di antara nama Allah Al-Hayy wal Qayyum, di setiap nama mengandung sifat. Disebutkan sifat-sifat itu. Inilah yang dikatakan tafsil. Inilah yang dikatakan apa? At-tafsil, menyebutkan secara zat nama dan sifat itu. Wal asal fi nafi al-ijmal, dan hukum asal menolak, menafikan, meniadakan sifat yang jelek dari Allah itu adalah secara mujmal. Kan itu seperti lam yakun lahu kufuwan ahad, akan kita sebutkan ayatnya. Taib. Itu dia makna tafsil dan ijmal. Ijmal itu secara umum. Apa sifat-sifat yang dinafikan itu tidak disebutkan, tapi secara umum dia. Itu maknanya al-ijmal. Adapun tafsil tadi apa? Disebutkan sifat-sifat yang ditetapkan itu. Qala al-muallif ahlu sunnah fi bab al-asma' wa sifat yanfuna ma nafa Allah an nafsihi wa rasuluh. Ini supaya kita dapatkan perbedaan antara ahlu sunnah dan ahli bidah dari kalangan Asy'ariyah nanti. Maka ahlu sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, dan menafikan apa yang Allah nafikan di dalam Al-Quran dan sunnah juga.
Wa kadzalika sifatun naqs al-mutlaq. Begitu juga sifat naqs al-mutlaq, yakni sifat yang kurang, yang jelek, yang aib, manfiyatun anillahi ta'ala. Wadih? Manfiyatun, dinafikan dari Allah Jalla wa Ala. Ma imkanil aql al-idraki ala dhalik. Ma makna ma imkanil aql al-idraki ala dhalik? Artinya akal manusia mengetahui bahwa Allah itu disucikan dari sifat yang jelek. Kan gitu. Secara akal pun akal kita bisa menetapkan bahwa Allah itu disucikan dari sifat yang hina, yang jelek, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi menetapkan sifatnya apa saja itu, ini membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Qala was-sifatul manfiyah 'anillahi ta'ala fil Qur'an laysat maqsudatan li dzatiha. Sifat-sifat yang ditolak, yang dihilangkan dari Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an bukanlah maqsudah li dzatiha, artinya bukanlah yang dimaksud menafikannya secara zat. Innamal itsbati kama li dhiddiha. Tuh, ini tujuan utamanya menetapkan kebalikan dari sifat yang ditolak itu. Naam. Walihada qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "An-nafi laysa fihi madhun." Sebatas meniadakan itu bukanlah sebuah pujian, ya kan? Wala kamalun, bukanlah sebuah pujian dan kesempurnaan. Illa idza tadammana itsbatan, kecuali terkandung di dalamnya penetapan. Wa illa fa mujarrad an-nafi laysa fihi madhun wala kamal. Hanya sebatas menolak saja, tidak menetapkan kesempurnaan dari kebalikannya, maka bukanlah sebuah pujian dan kesempurnaan. Li'anna an-nafi al-mahad adam mahad. Tuh, karena sebatas menolak saja berarti mengatakan tidak ada, kan gitu. Wal adam al-mahad laysa bi syai', dan sesuatu yang enggak ada sama sekali ya enggak ada. Wa ma laysa bi syai'in fa huwa kama qila laysa bi syai'. Sebagaimana dia tidak ada, maka dia sebagaimana dikatakan tidak ada. Fadlan an yakuna madhan aw kamalan, apalagi dikatakan sebuah pujian dan kesempurnaan. Wa li'anna an-nafi al-mahad yusafu bihi al-ma'dum wal mumtani' wal ma'dum wal mumtani' la yusaf bi madhin wala kamal. Nah, karena menafikan secara mutlak, itu dia nafil mahad, yang tidak terkandung di dalamnya penetapan kebalikan dari sifat yang dinafikan, itu disifatkan pada sesuatu yang tidak ada, yang tidak mungkin juga, dan yang tidak mungkin dan yang tidak ada tidak mungkin disifatkan dengan sifat yang sempurna. Falihadza kana 'ammatu ma wasafa Allah bihi nafsahu min an-nafi mutadamminan li itsbat madh. Oleh karena itu mayoritas, kan itu, kebanyakan ayat yang Allah tetapkan dalam menafikan sifat dari Allah itu terkandung di dalamnya penetapan sifat kesempurnaannya, yakni kebalikannya. Laqad nafallahu an nafsihi sifatul maut. Contohnya biar jelas, kan gitu. Kan Allah menafikan dari dirinya apa? Kematian, kan? Iya enggak? Allah kan menghilangkan, menolak dari dirinya sifat mati. Iya enggak? Nah, tapi apakah sebatas di situ saja? Allah enggak mati misalnya, udah? Enggak, tapi menetapkan kebalikan dari mati. Apa kebalikan dari mati? Bang Arun? Hidup. Menetapkan kesempurnaan hidupnya Allah. Makanya Allah sebutkan, taib, fa hayatullah kamila la naqsa fiha biwajhin minal wujuh, faqala ta'ala. Oleh karena itu Allah berkata, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Dan bertawakkallah engkau kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Kenapa ditolak kematian? Karena sempurnanya hidup Allah. Nah, ini baru kesempurnaan. Kalau mengatakan Allah tidak mati, berarti hidup. Bisa jadi bilangnya enggak juga. Iya kan? Sebagaimana misalnya handphone, bisa enggak kita sifatkan ini enggak mati? Bisa sih, mati. Maksudnya mati baterainya. Baik. Apa kita bilang? Tisu misalnya. Tisu ini tidak mati. Tapi apakah dia hidup? Enggak juga, kan? Li adam qabiliyatihi, karena dia enggak bisa disifatkan dengan keduanya, tidak mati dan tidak hidup. Nah, hanya sebatas mengatakan tisu ini tidak mati, kalau enggak mengatakan dia hidupnya sempurna, maka ini bukan apa?
bukan pujian. Kalau cuma kita bilang tisu ini tidak mati, udah. Apakah pujian? Tidak sebuah pujian. Sampai kita katakan tisu ini tidak mati, akan tapi dia hidup, hidupnya sempurna. Karena bisa jadi itu dia, tisu ini apa? Tidak bisa menerima kematian dan kehidupan. Jelas. Makanya kan kita dapatkan nanti apa? Metode orang-orang ahlul bidah. Makanya lihat wujud qidam baqa, mukhallafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, qudrat wahdani, qudrat iradat. Mukhallafatul lil hawadith, ini sifat-sifat manfiyah, bukan menetapkan apa? Kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini tidak datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Wa qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Begitu juga bahwa apa? Ketika Allah Jalla wa Ala menetapkan tidak ada ilah selain Ia, apa konsekuensinya? Yang maha hidup lagi senantiasa terus menerus dalam kehidupannya. Nah, ketika Allah kehidupannya terus menerus dan itu sempurna, maka tidak didatangi rasa ngantuk dan rasa tidur. Jelas, tidak didatangi sifat ngantuk dan sifat tidur. Kenapa? Karena kesempurnaan hidup Allah. Nah, sama seperti kita katakan tisu ini tidak mengantuk dan tidak tidur. Apakah dia hidupnya sempurna? Karena dia pun tidak hidup juga. Nah, wajib kita tetapkan kebalikan dari apa yang dinafikan oleh Allah Jalla wa'ala. Perhatikan semuanya di dalam Al-Quran demikian konsepnya. Walaqad sabaqat al-isyarah fil adillati ala itsbatil asma' wa sifat. Sudah kita sebutkan isyarat tentang menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Wa anna al-asla fil itsbat at-tafsil wa an-nafi al-ijmal. Amma al-awwal wa li anna at-ta'addud wa tanawwu' as-sifat ats-tsubutiyah yazidu bihil kamal wal jamal. Karena banyaknya sifat yang ditetapkan Allah itu maha sempurna, kan itu. Allah itu apa? Memiliki ilmu, Allah itu memiliki sifat malu misalnya. Allah memiliki kekuatan, maka akan semakin sempurnalah apa? Sifat Allah. Bi khilafis sifatil manfiyah, berbeda dengan sifat yang dinafikan, yakni ditolak. Fa kullama ta'addad atau ta'addada wa tanawwa'a wa tudzakkar afraduha lam yakun madhan bi dzatiha. Naam. Misalnya ketika sebagaimana dikatakan Ibnu Abil Izz, kita baca. Qala Ibnu Abil Izz wa hadha an-nafi al-muhaddad ma'a kaunihi la madha fihi isa'atu adab. Naam. Fa innaka law qulta li sultan anta lasta bizabbal wala kassah wala hajjam wala haik la addabaka ala hadha al-wasf wa in kunta sadiqan wa innama takunu madihan idza ajmalta an-nafya fa qulta anta lasta mithla ahadin min ra'iyatik anta a'la minhum wa ashraf wa ajal fa idza ajmalta fi an-nafi ajmalta fil adab. Allahu akbar. Konsep memuji adalah menyebutkan sifat-sifat yang terpuji. Itu difahami manusia secara urf dan akal, ya kan? Misalnya ada datang seorang raja, kita katakan raja ini masya Allah adalah raja yang baik, raja yang ramah, raja yang dermawan, raja yang tidak mudah marah, kan gitu kan? Raja yang misalnya apa? Senantiasa melihat rakyatnya, raja yang peduli. Nah, ketika kita sebutkan apa sifat-sifatnya ini, maka ini pujian enggak? Pujian. Itulah yang dikatakan tafsil. Disebutkan setiap apa sifatnya secara rinci. Baik. Begitulah apa pujian yang baik. Nah, kalau kita menafikan sifat dari raja ini, tapi kita katakan raja ini bukan seorang tukang bekam, raja ini bukan tukang sapu, raja ini bukan tukang sampah, raja ini bukan tukang butut, raja ini apakah sedang memuji? Bukan sedang memuji, ini malah menghina, kan gitu. Ini malah menghina. La addabaka, ya, ini dia kasih pelajaran nanti. Walaupun dia benar, kan gitu, kita katakan raja ini bukan tukang apa? Tukang sampah. Raja ini bukan tukang bekam, raja ini bukan tukang butut.
Misalnya, raja ini bukan pengamen, raja ini bukan tukang minta-minta. Apakah ini sedang memuji? Maka ini bukan konsep pujian. Tapi ketika dikatakan kepadanya yakni secara mujmal, engkau hai raja tidak seperti para raja yang lain. Engkau tidak seperti rakyatmu. Ini kan umum dia kan? Tidak seperti rakyatmu. Pada apa? Pokoknya beda. Itu yang dikatakan ijmal. Jelas. Atau engkau yang paling mulia di antara rakyatmu. Maka ini apa? Inilah pujian. Lihat. Fahadhihi tariqatul mukhalifina min ahlil kalam. Inilah metode orang-orang ahlul kalam li ahli sunnah fi nafi sifat faja'aluha mufassalan. Nah, kalau ahlul bidah dari kalangan Asy'ariyah contohnya, mereka menetapkan sifat Allah tapi dengan menafikan sifat secara tafsil. Fahum yurakkizuna ala sifatil manfiyah wa taratan bil alfadhil mujmalah ka qaulihim, misalnya Allah laysa bijisim, Allah bukan jisim. Allah la syabah wala juthah wala surah wala dam, tidak berdarah, wala laham, tidak berdaging, wala syakhs wala jauhar, yakni jauhar istilah mereka yang dikatakan zat, wala arad tu sifat, wala laun, tidak berwarna, wala raihah, tidak memiliki bau. Ini lihat kata Allah, kata mereka tentang Allah. Allah tidak memiliki rasa, wala bijuthah, tidak memiliki badan, wala bidhi hararah, tidak ada panasnya, wala barudah, tidak dingin, wala rutubah, tidak basah, wala yabusu, tidak kering, wala tul, tidak memiliki tinggi, wala ard, tidak memiliki panjang, wala umq, tidak memiliki dalam, wala ijtima', tidak tersusun, wala iftiraq, tidak terbagi, wala yataharrak, tidak. Semua tidak. Sementara ini lafaz mujmal. Apa yang kau maksud dengan lafaz-lafaz ini? Apakah datang dari Al-Quran dan Sunnah, atau tujuan menolak sifat-sifat Allah yang lain? Dan ini disebutkan Ibn Abil Izz Syarat Tahawiyah, dan ini dinukilkan dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ketika dia waktu masih akidahnya Mu'tazilah atau Kullabiyah. Taib, qala Allah Ta'ala fi al-mujmal, fi nafi al-mujmal. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Quran ayat yang menafikan sifat-sifat yang buruk secara umum. Contohnya ini dia, laisa kamitslihi syai'. Allah itu kaifiatnya tidak sama dengan kaifiat sifat makhluk. Kenapa? Likamali sifatihi, karena sempurnanya sifat Allah. Kan tidak disebutkan Allah itu kaifiatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Pada sifat apa? Enggak disebutkan kan? Itu yang dimaksud dengan ijmal. Laisa kamitslihi syai'. Yani tidak ada yang serupa dengan Allah. Maksudnya pada kaifiatnya. Maksudnya pada sifat apa? Semua sifat. Sifat dzatiyah, sifat ma'nawiyah, semua. Walaysa ma'na al-ayah anna laysa lillahi sifah kama qalat al-mu'attilah. Bukanlah makna ayat ini menolak sifat Allah, tapi innama lahu as-sifat al-kamilah la tumathil sifatil makhluqin. Kan subhanallah, orang-orang itu, yakni orang-orang Asy'ariyah mengatakan ayat ini dalam rangka menolak sifat. Laisa kamitslihi syai', artinya Allah enggak punya wajah. Laisa kamitslihi syai', artinya Allah enggak punya tangan. Ini terbalik. Kita mengatakan Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Lianna law kana kadzalik falaysa fa'idatun nafi fil ayah fali'anna al-ma'dum la yushabih al-mawjud bal lazimuhu ashad. Kan itu. Karena kalau misalnya kita katakan ayat ini tidak, yakni menolak sifat Allah, berarti enggak ada gunanya menetapkan sifat. Jelas, enggak ada gunanya menetapkan sifat. Kalau enggak adanya Allah tidak sama dengan seluruh makhluk, artinya Allah tidak punya sifat. Udah, apalah pujiannya di situ? Kan itu. Sesungguhnya pujian itu li amrin wujudi, perkara yang memang ada. Sama seperti makhluk, misalnya manusia punya ilmu, kan gitu. Dia mengetahui. Nah, apa beda ilmu manusia dengan ilmu Allah? Ilmu Allah luas. Allah mengetahui perkara segala sesuatu, sementara manusia enggak, terbatas ilmu kita. Itu di antara perbedaannya. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Pada perkara apa? Mujmal, kan gitu. Pada seluruh perkara, pada namanya, pada sifatnya,
pada perbuatannya. Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Hal di situ yakni istifham, akan tetapi maksudnya tahaddi sebagaimana katakan para ulama. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau memang ada, coba datangkan. Nah, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kalian mengetahui ada yang setara dengan Allah? Yani mustahil ada yang setara dengan Allah. Ai nadhiran yastahiqu mithla ismihi. Yani tandingan yang berhak memiliki nama yang semisal dengan nama Allah atau sifatnya. Wa laysa lahu mathilun wa syabih. Wa hal yani sighatu istifham ablagh fi an-nafi mujarrad an-nafi li'anna fihi tahaddi, itu maksudnya. Walakin kama sabaq qad ya'ti bil aks atau qad ya'ti al aks. Bisa jadi ada sebagian ayat menunjukkan sifat Allah yang dinafikan secara rinci, ay an yakuna nafi mufassalan wa an yakuna al-itsbat mujmalan, wa hadha qillatun. Misalun nafi al-mufassal, contohnya ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuh, ini kan menafikan apa? Kezaliman kan? Nah, ini apa? Menyebutkan kezaliman secara rinci. Maksudnya yang dinafikan itu disebutkan la yadhlimu rabbuka ahada, berarti dinafikan dari Allah sifat kezaliman, dan ini yang dikatakan tafsil atau mufassal. Wa qala ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini kan dinafikan, ada lam di situ, lam linafi. Maka Allah tidak didatangi rasa ngantuk atau tidur. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, tuh, wala yuthqiluhu. Dan ketika Allah menjaga langit dan bumi, Allah tidak merasa berat. Berarti rasa berat, rasa ngantuk, rasa tidur ini dihilangkan dari Allah, dan Allah menyebutkan sifat-sifat ini. Berarti ini mufassal. Wa laqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Tuh, ma di situ linafi, dan kami tidak pernah disentuh rasa lelah. Ini bantahan kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah istirahat di hari ke-7 ketika menciptakan langit, setelah menciptakan langit dan bumi. Makanya mereka mengagungkan hari Sabtu. Naam, walam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulk. Walam yattakhidh waladan dinafikan dari Allah anak, walam yakul lahu syarikun fil mulk dinafikan dari Allah sekutu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa kullu nafyin mufassalin fil Qur'an fa innahu yatadamman amran thubutiyan. Semua sifat yang dinafikan di dalam Al-Qur'an terkandung di dalamnya perkara penetapan. Kenapa Allah tidak memiliki anak? Karena sempurnanya kehidupan Allah, likamal ghinah, karena sempurnanya ketidakbutuhan Allah dengan makhluknya, kan itu kekayaannya, karena kesempurnaan Allah pada kekayaannya. Falamma nafallahu an nafsihi dzulm, tuh, ketika Allah menafikan dari dirinya kezaliman, dalla dzalika ala itsbatil adl. Di situ menunjukkan penetapan sifat yang sempurna pada keadilan Allah. Walamma nafa an nafsihi as-sinah wan naum dalla dzalika ala kamali hayatihi wa qayyumiyyatihi. Ketika Allah menafikan dari dirinya rasa ngantuk dan tidur, maka menunjukkan sempurnanya kehidupan Allah dan senantiasanya hidupnya. Wa kadzalika nafa al-lughub an nafsihi. Nah, ketika Allah menafikan sifat lelah dari dirinya, lidaf'i tawahhumi naqsin fi sifatil khalqi lillahi ta'ala. Nah, kenapa? Karena menolak dugaan bahwa Allah Jalla wa Ala itu dikenai rasa lelah dan letih. Wa kadzal walad wasyarik, begitu juga anak dan sekutu. Nafahum Allahu an nafsihi. Kenapa Allah menafikan keduanya dari dirinya? Likamali ghinah, karena sempurnanya kekayaan Allah, ketidakbutuhan Allah, wa wahdaniyatihi ta'ala, dan keesaan Allah. Walidzalika fa inna Allah ta'ala fi kitabil karim la yabtadi'u bi dzikrin nafi al-mufassal fi awail ayat. Oleh karena itu Allah tidak pernah memulai ayat di dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan penafian sifat. Innamal ladzi yubtada'u bihi hiya sifatul itsbat. Akan tetapi dimulai ayat-ayat Allah itu dengan menyebutkan sifat yang sempurna dan menetapkannya bagi dirinya. Baik, wa mithalu al-itsbat al-mujmal, sedikit lagi, qala Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la. Ini kan mujmal, yakni menetapkan sifat al-mujmal, ay al-wasfu al-a'la. Apa itu sifat yang tinggi itu? Semuanya.
Jelas. Walillahi al-mathalul a'la, hanya milik Allah lah sifat yang paling tinggi. Apa itu sifat itu? Semuanya. Itu yang dikatakan mujmal, umum. Wa qala Allah subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah. Apa itu pujian itu? Seluruhnya. Ini kan mujmal kan? Fala yuhmadu illa man kana lahu wasfun kamilun. Maka tidak ada yang dipuji kecuali memiliki sifat yang sempurna. Fa sifatullah kamilah. Sifat Allah sempurna, la naqsa bi wajhin minal wujuh. Wa qala jalla dzikruhu walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Apa saja? Disebutkan di ayat yang lain. Fa wajhud dilala min hadhil ayah anna kulla ismin min asma'illah yatadamman sifatan. Maka dari sini disimpulkan bahwa setiap nama Allah mengandung sifat, dan sifat itu sempurna. Nah, ada pertanyaan? Nah, fi soal. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas kaedah-kaedah qawaid fi asma'illah. Kaedah pada sifat Allah, pada nama Allah. Ini kaedah yang sangat penting. Ada sekitar 8 kaedah, kemudian sifat. Yani kaedah pada nama, kemudian kaedah pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.